Kalau sebelumnya kita membahas tentang pelaut di dunia, di video kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu tentang pelaut yang ada di Indonesia. Soalnya berbicara tentang pelaut tidak lepas dari sejarah Indonesia. Bahkan banyak yang bilang ke saya, "Bang, pelaut itu mulai dari Indonesia. Sejarah pelaut itu yang pertama orang Indonesia. Lah, Christopher Columbus, penemu benua Amerika, emang bukan pelaut?" Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita kembali ke zaman Sriwijaya dan Majapahit. Siapa yang tidak tahu kerajaan Sriwijaya? Atau ada yang tidak tahu kerajaan Majapahit? Pasti kalian tahu lah. Ini kan pelajaran waktu kita masih SD. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan kedatuan bahari yang pernah berdiri sekitar tahun 670-an di Pulau Sumatera. Sebelum abad ke-12, Sriwijaya merupakan negara berbasis darat daripada kekuatan maritimnya. Terus hubungannya apa? Jadi kekuatan tempur kerajaan Sriwijaya itu masih mengandalkan kekuatan tempur dari darat. Pada masa kejayaannya, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara karena letak geografis pelabuhannya sangat cocok untuk tempat persinggahan kapal-kapal dagang, terutama dari India dan Cina. Namun, walaupun menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, bukan berarti kerajaan Sriwijaya adalah awal mula dari sejarah pelaut Indonesia. Tapi kerajaan Sriwijaya adalah awal mula adanya sejarah pelaut di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya mulai mengembangkan strategi angkatan lautnya untuk menunda kemerosotannya dikarenakan perubahan ekonomi maritim yang ada di Asia. Mau tidak mau, kerajaan harus meningkatkan armada lautnya untuk menjaga kestabilan ekonomi maritim berada di wilayahnya, termasuk keamanan dan lalu lintas kapal yang masuk ke kerajaan Sriwijaya. Namun guys, strategi yang dia gunakan itu bersifat menghukum karena mereka memaksa kapal-kapal dagang yang melewati daerahnya itu singgah di pelabuhannya mereka, dan akhirnya armada mereka merosot menjadi armada perompak. Dilansir dari Wikipedia, survei dan informasi yang ada menunjukkan asumsi seperti itu tidaklah tepat. Data terhadap aktivitas maritim sangat sedikit. Bahkan pada prasasti Kedukaan Bukit hanya 312 orang yang menggunakan perahu dari 20.000 orang dibanding dengan India dan Cina yang sudah keluar negeri menggunakan kapal. Kerajaan Sriwijaya termasuk masih kecil. Namun sekali lagi kita harus tahu bahwa itulah awal dari sejarah maritim yang ada di Indonesia. Gimana guys? Sudah mulai terjawab kenapa sejarah pelaut di dunia itu bukan berawal dari Indonesia? Karena kurangnya bukti yang jelas, dan menurut sejarah jika kerajaan Sriwijaya yang kita kenal dengan kerajaan bahari itu hanya mempunyai sedikit armada laut dibanding kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang berada di Selat Malaka. Bahkan armada laut kerajaan Sriwijaya hanya digunakan untuk kebutuhan pengangkutan logistik semata. Terus ada yang bertanya, kan masih ada Majapahit? Oke, kita lanjut. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar tahun 1293 dan kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, dan Papua. Wow, hampir seluruh Asia Tenggara, bahkan sampai ke Filipina. Kebayangkan kalau kerajaan Majapahit menguasai seluruh Nusantara. Itu menandakan adanya kekuatan maritim dan pelaut-pelaut handal yang menghubungkan pulau-pulau tersebut. Diketahui Majapahit memiliki 5 kapal armada perang. Tidak diketahui pasti
berapa jumlah jong atau kapal layar kuno. Namun yang terbesar yang pernah digunakan dalam ekspedisi sekitar 400 buah, berukuran 70-80 meter dan berat sekitar 500-800 ton. Wow, dan itulah awal mula negara Indonesia disebut negara maritim, karena terbentangnya pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke dan kekuatan maritimnya pada zaman Kerajaan Majapahit. Bahkan pada masa itu negara-negara lain takut terhadap kita. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.